Lupa untuk subscribe, like, and share ke teman-teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di channel Tesor Avandi. Hari ini saya bersama orang yang pintar cerdas begitu ya di bidang perkebunan. Beliau adalah Bapak Stefanus. Yang ini dia telah menghasilkan beberapa karya penting, terutama untuk segmen perkebunan. Nah, bagi Anda semua yang ingin segera memiliki atau bahkan beradaptasi dengan lingkungan baru, terutama untuk mengenal perkebunan lebih jauh, bagaimana tata pengelolaannya, saya perkenalkan Anda dengan seorang yang memiliki keterampilan di bidang perkebunan. Halo Bapak. Halo, selamat siang. Apa kabar? Baik Bapak. Ini gimana Pak, awal-awal jenengan merintis sebuah perkebunan itu gimana sih Pak awalnya Pak? Diawali dari iseng gitu, dan juga menyukai berbagai tanaman, sehingga kita bagaimana mengupayakan tanaman itu bisa dinikmati dan membuat orang itu senang gitu. Nah, selama ini Bapak inspirasi itu lahirnya dari mana Pak? Kok bisa dari jenengan sekarang menjadi pegawai negeri gitu, pegawai negeri, dan Anda apa dari mana gitu motivasi itu lahir, kok Anda bisa membuat sebuah kebun yang menurut kami itu sangat elegan begitu Pak? Memang basic utama adalah dari pekerjaan sebagai ASN, kemudian ada sesekali waktu luang, ini yang saya manfaatkan. Nah, terus untuk prospek kedepannya mau gimana Pak? Apa nanti sebagai marketing, sebagai layak jual, apa hanya sebatas hobi saja gitu loh Pak? Ini yang mungkin ingin tahu dari beberapa follower kami Pak. Sebelum ke masa depan, pada dasarnya kepegawaian itu ada masanya, artinya masa pensiun. Karena masa pensiun itu saya ingin memfokuskan apa yang dimaksud dengan mau membuat satu tujuan utama adalah bagaimana saya bisa menghibur diri. Iya. Kemudian betul Pak. Berusaha untuk membahagiakan orang lain. Apa yang saya citakan, saya ingin membuat satu tempat, kalau boleh dikatakan farmhouse. Farmhouse di sini kolaborasi antara pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan. Nah, ini saya kolaborasikan dengan kondisi lahan yang sempit. Pak. Jadi intensifikasi yang kami gunakan, jadi bagaimana memanfaatkan, merancang, meracik gitulah ya. Iya Pak, iya gimana Pak? Kita kemas dengan satu konsep taman. Walaupun peternakan tadi mungkin ada satu ayam yang saya buatkan kandang dan mewakili ternak, ada kolam itu juga mewakili perikanan. Kemudian ada jambu kristal, ini adalah mewakili perkebunan saya. Ada sedikit lahan ya, kira-kira 10 meter persegi lah ya. Itu saya buat untuk hutan lindung. Dan lindung pohon angsana. Begitu Pak. Terus ada juga lahan pertanian, nanti saya buat hanya berapa tanaman lah, 10-20 tanaman sayur. Gitu Pak. Itu menggunakan teknik pulsa, plastik pulsa, sehingga lebih intens. Begitu Pak. Kemudian, untuk perawatannya bagaimana Pak? Kok ada ini katakanlah farmhouse dalam sisi perawatannya memerlukan tenaga yang super apa gimana gitu Pak tekniknya dalam mengatur ini Pak? Saya hemat, efisiensi itu penting. Jadi bagaimana pemberdayaan satu tenaga saya sendiri itu bisa
Satu, perawatan ini adalah seperti penyiraman, pemupukan, ya. Dua, pemeliharaan. Tiga, bagaimana memulai menanam, mengolah. Yang tak kalah penting kalau tanaman ini adalah faktor air. Karena faktor ini utama bagi saya, maka saya mengupayakan air itu, yaitu dengan cara saya membuat sumur bor. Bukan semata-mata membuat sumur bor, tetapi rancangan saya sudah cukup lama. Ketika belum ada uang, saya sudah menyiapkan namanya tempat itu di mana, dengan cara memanggil detektor air sehingga menemukan tempat yang tepat, kedalamannya, arus airnya. Tentu saja tidak lepas dari penghematan pembiayaan. Oh gitu Pak. Saya sangat tertarik dengan konsep Bapak yang menurut saya Pak itu jarang-jarang ya Pak ya, dengan kombinasi dengan berbagai macam varian di dalam kebun, ada farmhouse itu. Yang kami kebayang dari follower kami kan, ini kok berat ya gitu loh, mungkin biayanya membengkak gitu loh Pak. Nah, cara Bapak untuk mendapatkan bibit-bibit unggul itu, terutama di bibit unggul Pak, itu bagaimana Pak solusinya Pak? Tempat saya itu farmhouse ini ada ikon yang penting Mas. Ikon yang terpenting di sini adalah bagaimana tempat rehabilitasi, tempat penanaman, tetap pembibitan. Gitu. Kemudian saya ikon yang utama itu adalah jambu kristal. Jambu kristal itu identik dengan memelihara tuyul. Ada tuyulnya loh Pak. Iya. Artinya dengan modal yang kecil nanti menghasilkan yang besar. Oke. Jadi ini. Terus tadi dikatakan dengan pembiayaan. Iya. Pembiayaan itu kalau sedikit demi sedikit nanti lama-lama membukit, kan begitu? Iya betul Pak, betul. Maka saya dengan cara sedikit demi sedikit. Apa yang dimaksud sedikit? Saya hanya punya uang untuk punya 100.000, hanya untuk 10 bibit, ya sudah, itu yang saya lakukan. Walaupun dalam angan-angan saya itu mungkin 100 bibit. Iya. Ngapain saya ngejar yang 100 dulu? Saya ngejar 10 dulu. Iya Pak. 10 dirawat secara intensif. Sampai dengan pemindahan ke media yang lebih besar. Misalnya saya menggunakan planter bag. Iya. Ini lebih cenderung kuat, ringan, efisien, tidak makan tempat gitu. Oke Pak. GG. Nah itu teman-teman semua ya, kawan-kawan semua yang para pencinta kebun, bagaimana tata kelola perkebunan dengan menggunakan media-media tadi yang diceritakan oleh Bapak Stefanus ini. Kira-kira sudah terbayangkan nggak dengan kita nanti pola desainnya seperti apa? Mendesain sebuah kebun yang itu di dalamnya ada ini, ada kolamnya, ada ikannya katakanlah, terus ada perkebunannya, terus juga ada jambu kristalnya yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak begitu. Jadi itu filosofi mungkin ya Pak ya? Iya. Jadi ingin berbagi ya Pak ya, pertama ya. Memang kita itu sebagai manusia makhluk sosial. Iya Pak, iya betul. Ini itu Pak adalah bagian daripada makhluk hidup atau penghuni bumi ini. Iya Pak, iya. Sehingga kita perlu adanya satu kerjasama. Iya Pak, iya. Kerjasama yang menyenangkan, membahagiakan. Iya. Ini akan membuahkan satu kebaikan. Iya Pak. Jadi salah satu hal bagaimana kita itu mengurangi satu ketegangan. Iya Pak, betul. Sehingga apa yang saya lakukan adalah saya harus mempunyai modal gembira dulu. Iya Pak. Dalam segala aktivitas. Iya. Happy dulu ya Pak. Kemudian apakah saya memanfaatkan kegembiraan saya itu sendiri? Tidak. Siapa yang saya temui, saya usahakan untuk dapat menikmati kegembiraan bersama dalam situasi yang sederhana. Iya. Apakah dalam perbincangan, apakah dalam jalan-jalan,
apakah dalam melihat-lihat tanaman atau apa. Iya. Semua saya kondisikan bahagia. Iya. Nah inilah hati yang gembira adalah obat. Iya Pak, iya. Sehingga menikmati hidup ini dengan kenyamanan. Demikian. Iya. Terima kasih Bapak Stefanus yang sudah membagi pengalaman beliau dan aktivitas beliau. Nanti kapan-kapan mungkin perlu tinjau lapangan langsung ya Pak ya. Bisa karena ini ada perkembangan Pak Tesur. Iya, gimana? Saya kemarin sudah memindahkan 40 pohon jambu. Iya, Dan Pak. itu sebenarnya sudah berbunga dan Gitu. buahnya kecil-kecil sudah Oke. tinggal membungkus. Kemudian hari Rabu nanti saya mulai mengantongi lagi pupuk dan tanah untuk memindahkan 41 pohon. Iya Pak, iya. Kemudian tepiannya itu nanti saya desain di tengah dengan jarak yang rapat karena planter bag itu fleksibel. Iya Pak. Suatu saat pohonnya besar, saya melakukan satu penjarangan, tinggal geser. Iya. Misalnya hari ini setengah meter, Iya Pak. besok dahannya itu sudah melampaui yang lain, maka saya geser mungkin 1 meter. Suatu saat akan besar lagi, mungkin bisa 3 meter jaraknya. Tujuannya untuk apa itu Pak? Menggeser-geser itu? Jelas karena untuk ruang hidupnya dia itu perlu keleluasaan. Oke, Jadi Pak. perlu asupan sinar, kemudian makanan dan sebagainya ini tidak rebutan dan dia segar. Itu saya konsep di tengah. Untuk pinggiran nanti tepian itu saya buat pagar tapi dengan berbagai tanaman yang menarik seperti palem ekor tupai. Iya. Kemudian saya sudah menyiapkan tabur buya dari SMP 2 itu. Iya. Kalau palem ekor tupai itu dari SMP 1 ini mau saya kantongi. Ini juga fleksibel. Kenapa? Nanti kalau sudah agak besar, tentu akan saya geser juga. Oke. Terima kasih Bapak. Ini mungkin kawan-kawan masih penasaran sebenarnya Pak. Mungkin suatu saat apa kapan-kapan channel ini akan menghadirkan kepada Anda semua para pecinta perkebunan khususnya, bagaimana beliau nanti akan menyajikan secara jelas dan komplit bagaimana menata antara tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lainnya supaya berbagi sinar, berbagi intensitas cahaya, begitu kata beliau tadi. Demikian ya, bagi Anda yang pencinta channel ini dan ingin supaya mensupport channel ini menjadi lebih berkembang dan lebih baik lagi, jangan lupa like, share, dan tunggu part 3. Ini part 2. Nanti kita part 3-nya nanti insya Allah segera kami lanjut lagi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Jangan lupa sekali lagi segera like, share, komen, dan subscribe di channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.